Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, wabil khusus pemirsa MTTV dimanapun berada dan para pendengar radio Purnama City termasuk dimanapun berada yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan semoga kita dijauhkan dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala keburukan, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Jamaah pengajian rahimakumullah, kali ini kami akan menyampaikan tema yang berjudul 4 perkara yang tidak akan merugi. Siapapun orangnya pasti akan mengharapkan keberuntungan. Orang hidup pasti kepingin hidupnya senantiasa beruntung. Namun keberuntungan itu kadang tidak diperoleh karena beberapa hal yang membuat orang itu menjadi tidak beruntung. Rasulullah SAW memberikan nasihat, ada 4 perkara yang apabila keempatnya ada padamu, maka tidak merugikan engkau dari apa yang tidak engkau peroleh di dunia. Yaitu yang pertama, benar dalam berbicara. Kedua, menjaga amanat. Ketiga, memiliki akhlak yang baik. Dan yang keempat, tidak serakah dalam makanan. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Tobroni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jamaah pengajian rahimakumullah, marilah dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak akan lepas dari 4 perkara ini. Kita masih hidup di dunia, masih berinteraksi kepada sesama, dengan tetangga, dengan orang lain maupun dengan kerabat. Maka hendaklah ketika kita salah dalam berbicara, maka itu akan menjadi orang yang merugi. Kebalikan dari orang yang akan memperoleh keberuntungan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, adalah 1, benar dalam berbicara. Kemudian yang kedua, menjaga amanat, memiliki akhlak yang baik, dan tidak serakah dalam makanan. Benar dalam berbicara, inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang, siapapun orangnya, dia memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, namun ketika berbicaranya tidak dapat dipercaya, tidak benar dalam berbicara, maka ini akan menjadi orang yang akan rugi. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul. Rasulullah SAW
mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kenapa disebut menjadi orang yang dapat dipercaya dengan gelar Al-Amin? Karena beliau senantiasa benar dalam berbicara. Ketika dia berdagang, keadaan apapun dagangan yang dia miliki, dalam berjualan dia sampaikan kebenaran itu. Ada cacatnya dia sampaikan, ada kelebihannya dia sampaikan. Itulah sehingga harga itu menjadi ukuran. Pada umumnya, mohon maaf pada para pedagang, belum ditawar sudah mengucapkan sudah ditawar sekian dan sekian. Ketika kita berdagang, Rasulullah memberikan contoh dengan berbicara yang benar, apapun keadaannya disampaikan. Ketika belum ada orang yang menawar, ya sampaikan, belum ada yang menawar. Harga ditentukan berapa, maka disitulah disampaikan harganya sekian. Ketika itu nggak usah disebutkan saya belum beruntung, saya beruntung sekian. Ketika itu memang menjadi sebuah kejujuran, mohon maaf, saya ini keuntungan saya sekian. Kalau itu memang jelas, nggak apa-apa. Namun jika itu ternyata menjadi kebohongan, maka hindarilah. Inilah resep yang pertama, yaitu benar dalam berbicara. Ketika memberikan nasihat pun kepada anaknya kita, kepada siapapun anak didik kita, mari kita biasakan dengan ucapan yang benar. Maaf, biasanya kita sebagai orang tua menakut-nakuti dengan kata-kata yang mestinya tidak disebutkan. Kalau tidak makan, maka akan sakit perutnya misalnya, atau nanti akan didatangi hantu misalnya. Hal ini adalah ucapan yang tidak benar. Maka berilah contoh. Nah, makan nanti biar sehat, nanti akan menjadi pintar. Itu akan lebih baik daripada membuat kalimat-kalimat ucapan yang tidak benar. Yang kedua adalah memiliki amanat, yaitu menjaga amanat. Orang yang setinggi, sepopuler apapun, ketika mendapatkan amanat dia tidak bisa amanah, maka itu akan menjadi hilang, akan menjadi rendah statusnya, akan menjadi akan tidak diberi kepercayaan oleh orang lain. Sekali dia kecewa, maka akan menjadikan catatan yang tidak bagus. Maka amanat ini adalah sangat menentukan. Ketika kita kepingin menjadi orang yang beruntung, maka mari kita untuk senantiasa bisa menjaga amanat. Allah memberikan amanat kepada kita, termasuk jasad yang kita miliki, tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, ini semuanya amanat. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini juga semuanya amanat. Maka mari amanat yang Allah berikan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pada pembukaan tadi saya membacakan Quran surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia ini senantiasa dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Inilah iman kita hendaknya kita kuatkan. Ketika kita iman kita kuat, percaya dengan balasan Allah. Ketika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan baik. Ketika kita berbuat tidak baik, menyalahi amanat, maka ini pun akan mendapatkan balasan. Maka ketika kita beriman kepada Allah, pastinya kita akan menjaga amanat dengan baik. Keimanan ini tidak hanya sekedar
kita diucapkan saja. Kita ikrarkan dengan lisan, setelah kita meyakini, maka diikuti dengan tindakan, yaitu dengan amal soleh. Amal soleh inilah yang menjadikan kita akan menjadi orang yang beruntung. Namun ketika kita tidak mempunyai amal yang soleh, amal yang baik, sebaliknya justru malah kita banyak perbuatan maksiat dan dosa, termasuk menyelisihi amanat yang diberikan kepada kita, baik itu amanat dari Allah maupun amanat kepada sesama kita. Kita dengan atasan, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, kita memiliki amanat yang jelas. Amanat yang kita miliki bahwa setiap diri kita adalah sebuah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana kita dalam melaksanakan amanat itu. Yang ketiga adalah memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ini pun juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diturunkan ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita sebagai manusia yang beriman, mari kita adab yang baik, akhlak yang baik kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena di sini ukuran orang itu beriman adalah diantaranya ditentukan oleh akhlaknya. Ketika akhlak kita tidak baik, maka berarti keimanan kita jelas menurun. Akhlak ini adalah sebagai standar ukuran bagaimana sikap. Maka dalam kita sebagai orang beriman, orang beragama Islam, ada tiga yang harus dimiliki, yaitu adalah akidah, keimanan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita beribadah. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini adalah akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada anak, berakhlak kepada tetangga. Ini adalah sangat ditentukan oleh sikap ucapan kita. Sampai-sampai juga Rasulullah memberikan dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau hendaklah diam. Inilah ketika kita memang tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaklah lebih baik diam. Jamaah pengajian rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan inilah akan terukur ibadah kita di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa pasti akan dituntut ibadahnya seperti apa, keimanannya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Ini ibadah yang menggeret, istilahnya membawa amalan-amalan ibadah yang lain adalah puasa. Apa artinya dia berpuasa ketika akhlaknya tidak baik? Apa artinya puasa kalau dia tidak beribadah? Apa artinya berpuasa jika tidak memiliki keimanan yang kuat? Karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa ini adalah kepada orang yang beriman. Ketika orang itu tidak beriman, maka termasuk orang yang tidak diwajibkan menjadi orang berpuasa. Kenapa? Orang yang beriman ini akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan penghargaan di sisi Allah SWT, yaitu orang yang beriman.
Ibarat orang Jawa mengatakan orang beriman itu adalah orang yang bejo, orang yang beruntung. Beruntungnya apa? Dengan memasuki bulan suci Ramadan, dosa-dosa yang telah kita lakukan bisa terhapus dengan kita ibadah di bulan suci Ramadan. Namun ketika kita puasanya, bagaimana kita dalam ibadahnya, bagaimana kita dalam berakhlak di bulan Ramadan nanti. Yang ketiga, tidak menjadi orang yang serakah. Nah, inilah sifat buruk, sifat hewani yang biasa. Hewan ini ketika mendapatkan sebuah makanan, dia pasti akan mengambil sebanyak-banyaknya, tidak mempedulikan tidak mempedulikan teman yang lain. Kita sebagai orang yang beriman, mari bersikaplah kita tidak serakah dalam hal makanan. Sebagaimana sifat orang yang tidak serakah ini, ketika dia tidak serakah, pasti dia akan menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang sabar. Dia tidak akan mengambil yang berlebihan. Ketika kita makan dalam sebuah hidangan, kadang kita misalnya bertamu di dalam satu pertemuan, dijamu oleh pemilik rumahnya. Di situ biasanya dalam satu piring ada beberapa makanan yang kira-kira mencukupi tamu ini. Namun ketika ada salah satu di antara kita, dia mengambilnya berlebihan, tidak melihat ini teman yang lain nanti akan mendapatkan istilahnya keduman atau tidak, ini menjadi orang yang tidak serakah, mengambil sebanyak-banyaknya selagi makanan itu masih ada, sementara teman yang lain belum sempat mengambil. Maka inilah sebagai sebuah contoh, ketika kita tidak mempedulikan orang lain, maka itu masuk menjadi orang yang serakah. Rasulullah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang memberikan contoh-contoh. Antara lain, makhluk yang senantiasa serakah adalah semut. Semut ini dia tidak menoleh kemampuan dirinya, fisiknya seperti apa. Dia ketika dia mendapatkan makanan, gula, dia akan mengambil sebanyak-banyaknya, bergotong royong. Memang kebersamaannya patut kita contoh makhluk semut ini. Tapi dalam hal mengambil makanan, semut ini dia senantiasa serakah. Hewan serakah yang kedua, kera. Kera ini juga senantiasa dia ketika memperoleh kesempatan untuk mengambil, dia ambil sebanyak-banyaknya. Maka andaikan kita sebagai manusia memiliki sifat serakah, maka kita berarti melebihi dari hewan-hewan yang tidak memiliki akal. Sementara kita diberi akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jamaah pengajian rahimakumullah, 4 perkara inilah mari kita sikapi, kita perhatikan agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang benar dalam beribadah, agar kita memiliki akhlak yang baik. Maka hindarilah kebalikan dari 4 perkara ini, yaitu hendaklah kita memiliki berbicara yang benar, sebaliknya hendaklah kita hindari dari ucapan perkataan yang berdusta, perkataan yang menipu, perkataan bohong. Ini adalah kebalikannya. Yang kedua, menjaga amanat. Ketika kita dalam setiap hari selalu ada amanat. Allah mewajibkan kita sholat sehari 5 waktu. Ini juga amanatnya waktu yang sudah ditentukan. Kadang kita waktunya bertele-tele, bahkan kita melupakan waktu itu telah habis, misalnya sampai waktunya kehabisan dalam melaksanakan waktunya sholat.
Yang ketiga, hendaklah kita memiliki akhlak yang baik, toleransi, berbicara baik, mau menolong orang lain, tidak menyakiti orang lain. Ini adalah menunjukkan akhlak yang baik. Yang ketiga, tidak serakah di dalam mengambil sebuah hak yang bukan miliknya. Ketika itu bukan miliknya, maka kita hindari sehingga kita termasuk menjadi orang yang tidak serakah. Jamaah pengajian rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. 4 perkara yang bila kita miliki, maka termasuk orang yang tidak akan rugi selama-lamanya. Astaghfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.